Said Didu mengatakan bahwa negara kita katanya tidak akan pernah selamat selama Pak Prabowo belum lepas dari Pak Jokowi. Dia juga menyatakan bahwa Prabowo harus membersihkan virus-virus Jokowi. Kok seakan-akan tuntutan kepada Jokowi sudah hilang? Gak ada lagi bersuara itu. Padahal menurut saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicara tadi? Enggak lah. Kecuali nanti mungkin nih. Kan begini, kita biasanya kalau pembicara yang paling kita takuti itu yang pertama keluar. Oke? Saya bilang 3 kelompok oposisi di Indonesia itu 1 Habib Rizik, 2 kami, tambah kali FTA, terus tambah siapa lagi? Ada ya. Itu petisi 100 dan enak. Itu semua pendukung Prabowo. Ya. Dan semua anti Jokowi. Mereka beroposisi seakan-akan beroposisi dan tidak ada di antara 3 kelompok ini beroposisi ke Prabowo. Tidak ada. Dia hanya beroposisi pada saat Prabowo menyatu dengan Jokowi. Iya kan, Pak? Nah, kenapa kita sekarang berupaya menyatukan Prabowo dengan Fufu-Fafa? Kenapa kita sekarang berupaya menghilangkan kesalahan Jokowi demi Prabowo? Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Kalau Bapak sudah tidak mau bergerak itu, maka jangan harap Prabowo bisa menyelesaikan negeri. Itu. Mohon maaf kalau suara saya tinggi karena saya melihat kok menghilang itu. Nah, jadi agenda kita mungkin cuma saya Didu kali ya, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Ya. Selama Bapak mau maklumi itu, lupakan semua perjuangan ini. Negeri ini akan rusak. Itu, Pak. Jadi menurut saya fokuskan dulu lah 100 ini ke depan, 100 hari ke depan, atau 1 hari ke depan, bersihkan detoksifikasi Prabowo. Ya Dokter Tiba ya. Detoksifikasi Prabowo dari Jokowi. Itu menurut saya agenda yang paling. Mohon maaf, mungkin saya kelihatan emosi karena dari pagi saya tunggu itu, nggak keluar, nggak ada yang keluar satu pun. Kita dibawa mutar-mutar nggak jelas, gitu kan? Padahal masalah negeri ini adalah adanya Fufu-Fafa, adanya Jokowi yang masih mempengaruhi presiden yang selama ini kita dukung. Kita semua dalam ruangan ini adalah pendukung Prabowo, ya kan, Pak? Oke. Mohon maaf. Oke. Nah, sekarang lupakan semua agenda itu, harapan itu. Judulnya pun saya harapan dan kelanjutan. Kalau saya judulnya atau kelanjutan, udah tidak ada kata lanjutan. Kalau Anda memilih masih ada kelanjutan, hati Anda masih berdua bahwa Anda pendukung kerusakan Jokowi. Itu clear. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Said Didu. Saya kasihan ya melihat Anda. Semakin tua Anda malah semakin terlihat aneh di mata saya. Dengan kondisi sudah semakin tua, harusnya Bapak lebih berhati-hati menjaga kesehatan. Karena sangat rentan, Pak, sangat beresiko ketika orang seusia Anda hari-hari dipenuhi dengan emosi, hari-hari dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran negatif,
penuh dengan amarah, kebencian kepada pemerintah saat ini, kepada Pak Jokowi, ya. Bapak kalau nggak mendapatkan jatah di zaman Pak Jokowi, nggak mendapatkan jabatan, ya tinggal ngaku aja kalau Bapak kecewa, makanya Bapak jadi seperti ini. Karena kalau Bapak terlalu stres memikirkan pemerintah, ya, memikirkan Pak Jokowi, nanti rambutnya pada hilang semua dari kepalanya, ya, dan bisa memperburuk kesehatan. Alangkah baiknya ya berpikir positif aja, ya. Mendoakan semoga pemerintah kita saat ini bisa amanah, bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk mensejahterakan, memajukan bangsa dan negara kita, ya. Berpikir seperti itu aja Pak, nggak usah ribet-ribet. Dan juga satu hal yang harus Pak Said Didu ini pahami, bahwa tanpa campur tangan dari Pak Jokowi, nggak mungkin Pak Prabowo ini bisa berhasil menjadi presiden. Kalau kita flashback lagi, ya, kemarin seandainya Pak Jokowi berpihak kepada Pak Ganjar ataupun kepada Pak Anies, mana mungkin guys ya Pak Prabowo bisa menang. Ya mungkin jadi presiden kita saat ini Pak Ganjar atau enggak Pak Anies, ya. Kalau Pak Jokowi memilih atau mendukung dari salah satu dari kedua pasangan itu, ya. Tapi tidak, ya, dia memilih Pak Prabowo. Dan sekarang ya Pak Prabowo telah berhasil menjadi presiden. Jangan jadikan Pak Jokowi ini seperti habis manis sepah dibuang, ya. Tapi saya yakin guys ya, Pak Prabowo tidak akan berpikir seperti pemikiran-pemikiran Said Didu. Pak Prabowo juga memikirkan bagaimana persatuan bangsa, menyatukan semua lapisan, semua elemen, ya. Pak Prabowo ini menunjukkan sikap kenegarawan, bukan seperti Pak Said Didu yang mikirnya masih hal-hal yang negatif seperti ini, ya. Oke, jadi itu yang harus Pak Said Didu pahami, ya. Tanpa Pak Jokowi, tanpa campur tangan beliau, nggak mungkin Pak Prabowo bisa menjadi presiden kita. Jadi itu harus Anda syukuri dan Anda harus menerima, ya, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Tidak boleh Anda katakan lagi bahwa Pak Jokowi ini adalah virus, ya. Virus yang Anda tuduhkan itu, virus yang Anda sematkan kepada Pak Jokowi, justru itu yang membuat Pak Prabowo berhasil sampai dengan saat ini. Jadi saat ini alangkah baiknya fokus untuk hal-hal yang memajukan bangsa dan negara kita, untuk hal yang bermanfaat, hal-hal yang produktif, ya. Bukan mencari kesalahan-kesalahan yang nggak penting seperti ini, ya. Jadi jangan sampai kita semua menganggap bahwa Pak Said Didu dan kawan-kawan ini hanyalah sampah-sampah negara yang harus dipungut lalu dibuang ke tempat sampah, ya. Jangan sampai seperti itu. Oke guys, kita akan dengarkan, ini ada komentar untuk Pak Said Didu berikut ini. Teruntuk Pak Said Didu, ya, yang kaya asu, ya, yang mintanya digebuk pakai kayu dan dijebleskan ke gardu karena selalu bikin gaduh, ya. Dengarkan Pak Said Didu. Saya ini termasuk orang atau termasuk warga negara yang memilih pasangan Prabowo Gibran, ya. Dan pasangan Prabowo Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden itu karena sudah memenangkan pemilihan umum, sudah melalui tahap-tahap itu. Berarti itu membuktikan bahwasanya sebagian besar masyarakat Indonesia, lebih dari 50% warga negara Indonesia itu percaya kepada Prabowo Gibran. Masa kau sudah tua tidak paham itu, ya? Masa kami ini yang lebih dari 50% yang sudah memilih Prabowo Gibran
disuruh mengikutkan pola pikirmu, disuruh mengikutkan cara-caramu, cara berpikirmu, ya nggak layaklah kau. Begitu. Dan kalau kau itu merasa lebih dari seorang Gibran, kenapa kau tidak maju menjadi wakil presiden? Kenapa partai-partai yang ada di Republik ini tidak meminangmu menjadi wakil presiden? Dari situ kau seharusnya berkaca, Said Didu. Dari partai yang kau bernaung saja tidak mengajukan kau menjadi calon wakil presiden, berarti kau sangatlah buruk. Ya, kau harus menyadari itu. Tidak usah jauh-jauh dari kami yang memilih kamu. Dari partai kau bernaung saja tidak menjadikanmu wakil presiden. Ya, itu sudah pertanda bahwasanya kau tidak berpotensi. Ya, berarti mereka saja sudah tidak percaya dengan kau, apalagi kami. Begitu. Jadi kau harus sadar diri. Dan kalau kau merasa punya kemampuan untuk memerintah, tidak usahlah kau mikirkan negara dulu. Kau balik, ya, kau balik ke kampungmu, kau daftar di situ menjadi calon bupati, menjadi anggota DPRD ataupun apa itu, menjadi gubernur. Kalau kau merasa mampu, pasti kau pilih-pilih oleh masyarakat di situ, di dapilmu. Kalau di dapilmu saja kau sudah tidak dipilih, apalagi kalau di negara yang besar ini. Aduh, cobalah kau berpikir, kau nilai dirimu sendiri, tidak usah kau nilai orang lain yang sudah nyata-nyata dipilih oleh warga negara Indonesia, Said Didu. Begitu. Katanya kau udah cerdas, ya. Kau sudah tua, seharusnya kau memberikan kami ini contoh yang baik. Jangan kau menjelek-jelekkan kami yang muda-muda itu. Kalau kau menjelekkan seorang Gibran, berarti kau sama saja menjelekkan kami yang memilih Gibran. Pantas kalau saya marah dengan kau. Kalau kau sakit hati, jangan kau lampiaskan kepada Gibran. Ya, ingat itu pesan saya. Banyak kau sadar diri. Insaplah kau, Said Didu. Udah tua. Balik kampung, banyak kau ibadah. Udahlah. Sambut hari tuamu dengan damai di kampung. Dah. Nggak usah macam-macam lah kau. Terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Konyoke metu. Lah Didu. Raimu ngono sapa iki? Lha kamu itu emang orang nggak dipakai, orang buangan ya. Kamu cuman sampah kamu di Indonesia ini. Emang kamu itu siapa? Kamu siapa? Loh, kamu kalau nggak mau dipimpin Gibran ya minggato kan loh ke Indonesia. Gibran lo dipilih rakyat. Cangkemmu wis tuwa, omong kamu ora jelas. Ngomong tuh pakai otak. Otak itu dipakai bukan buat pajangan. Didu nih diasmu. Ketemu tak pukul dia. Bongko we. Kamu itu jadi pejabat aja dipecat itu berarti kamu itu kan sampah kamu tuh. Goblok, tolol kamu. Yakinkah kalau Fufu Fafa bukan akun Gibran? Ini Wahuda tanya saya ya. Tak jawab ya. 100% saya yakin itu bukan Gibran. Ya, meskipun si Roy Suryo ahli telematika bilang 99,9% itu Gibran ya, saya bilang 100% bukan Gibran. Kenapa saya bilang begitu? Ya, jadi begini, sebelum si Fufu Fafa ini menghapus semua postingannya, ya mungkin karena untuk juga menghilangkan jejak ya, ada salah satu postingan dia yang sempat di screenshot oleh akun yang namanya DJ Anak Jenderal, dan itu sempat dibikinkan VT juga kayaknya sama Mbak DJ ya. Itu ada kalimat yang ditulis oleh si Fufu Fafa ini begini:
Khalil Gibrannya keren kan? Khalil itu dari bahasa Arab artinya teman. Berarti kalau Khalil Gibrannya itu berarti temannya Gibran. Ya, bukan Gibran, temannya Gibran. Dan kata berikutnya itu dilanjutkan dengan kalimat begini. Ini bisa menjadi inspirasi aneh. Ya, kata aneh, ini aneh ya. Kalau saya ini ya, seperti saya orang Solo, saya nggak akan terbiasa untuk menulis kata aneh, ente, fulus. Saya tulis apa yang menjadi kebiasaan saya bicara saja, ya. Kalau saya nggak bisa bicara kasar, saya juga nggak akan bisa, nggak tega untuk nulis kasar, ya. Biasanya bahasa lisan itu kalau dituangkan dalam bahasa tulisan nggak akan jauh beda, ya. Sekarang ini saya tanya, kalau kalian ini meyakini bahwasanya si Fufu Fafa ini Gibran, ya, ini kan sebetulnya keuntungan buat kamu untuk menjatuhkan supaya Gibran nggak jadi dilantik. Nah, pertanyaannya, kenapa kalian hanya berhenti sampai digembar-gemborkan di sosial media? Kenapa kalian tidak bikin laporan? Hah? Ayo. Kenapa nggak kalian laporkan? Kan bisa nanti Gibran siapa tahu bisa nggak jadi dilantik. Kenapa hanya digembar-gemborkan di sosial media? Saya tahu tujuan kalian menyebarkan isu ini. Kalian ingin memantik emosi, memantik amarah masyarakat, sehingga kalian dengan demikian bisa menggerakkan people power untuk membatalkan pelantikan itu. Sudah ketahuan kan belangmu? Itu ya jawaban saya, Wahuda. Salam dari wong gitu kalau. Ado-ado bae kamu nih. Ado-ado bae. Dengan ditahannya Tom Lembong kamu ngomong untuk pengalian isu akun Pupu Bapa. Supaya wong bisa lupa. Aku 1.000.000% akun Pupu Bapa tuh bukan punya Gibran. 1.000.000% aku tak percaya itu punya Gibran. Jangan-jangan itu punya kelompok kamu yang membuat, kamu pula yang berkotek. Tidak yakin aku itu punya Gibran. Dan juga dengan ditangkapnya Tom Lembong, kamu ngomong supaya Partai Perubahan tidak berdiri. Apa hubungannya? Tak kata hubungannya. Basing baik. Kamu fitnah. Gibran tak kata ijazah. Kage anak Gibran pula tak kata ijazah. Masuk sekelas Gibran, anak wali kota, anak gubernur, anak presiden, masuk tak kata ijazah. Aku pedagang kaki limo, bapak aku pedagang kaki limo, 4 anaknya sarjana kalau, ada ijazahnya. Apalagi anak wali kota, anak gubernur, anak presiden. Hoak baik kamu tuh. Apalagi nak kamu pikir? Kamu omong Pak Jokowi tukang kayu. Kamu omong Pak Jokowi tak kati ijazah. Omongnya cawe-cawe. Ya kalau kamu ngomong tak kati ijazah, tak kati apa. Kalau tak benar kerja, bapak kamu yang jadi presiden. Bapak kamu yang jadi presiden. Atau kamu yang jadi presiden. Ini tanggal 4. Bulan 11. Kamu pasukan Barisan Sakit Hati nak ngajak demo. Apa yang nak didemoi? Apa yang nak didemoi? Nak ngadilin Pak Jokowi, apa yang nak diadilin? Korupsinya. Kalau Pak Jokowi korupsi, tak berani mengusulkan rancang undang-undang perampasan koruptor, tak bakalan berani. Nah, karena dia beranilah dia tak ada korupsi. Kalau kamu ngomong tak keruan, fitnah baik, dosa yang bertambah, kita sebagai umat muslim ni jangan banyak dosa. Jangan galak igom bawa uang demo. Kasihan uang nak berjalan, uang nak bermobil, nak bermotor, nak berjalan kaki, nak mencari untuk perut. Tak katik guna kamu tuntut berdemo. Giliran Pak Jenderal menangkap koruptor, kamu tidak senang. Kata kamu itu kelompok kamu. Nah kalau memang dia korupsi, ya ditangkaplah. Siapapun uang yang korupsi, tidak pandang bulu, harus ditangkap. Salam dari wong gitu galo. 2 senjata yang akan digunakan
bagi pasukan Said Didu, Amin Rais, Roy Suryo, dan gerombolannya itu adalah Fufu Fafa dan ijazah dari Mas Gibran atau gelar dari Mas Gibran. Nah, dua senjata ini akan menjadi sebuah perjuangan yang melelahkan bagi kelompok-kelompok ini agar bagaimana caranya mereka bisa memakzulkan Mas Gibran. Nah guys, kalau kita berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya pada masa pemerintahan Pak Jokowi, di mana kelompok-kelompok yang sama yang memperjuangkan agar Pak Jokowi ini dimakzulkan dengan cara lewat jalur ijazah palsu itu yang coba mereka bawa ke pengadilan. Nah itu tidak berhasil guys ya. Apa yang mereka perjuangkan dengan sangat melelahkan itu semuanya berujung sia-sia. Pak Jokowi akhirnya purna tugas ya. Bahkan sampai dengan saat ini guys ya, meski sudah tidak menjabat lagi, Pak Jokowi kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, itu banyak sekali rakyat kecil yang berbondong-bondong berusaha untuk mendekati Pak Jokowi, berfoto bersama ya. Masih banyak yang datang menemui, mengelilingi Pak Jokowi. Nah sekarang apa guys ya? Sekarang senjata yang sama mereka gunakan untuk bisa memakzulkan Mas Gibran itu tidak akan berhasil juga. Saya pastikan itu juga nanti akan berujung sia-sia. Jadi untuk Pak Didu dan kawan-kawan ya, cobalah berkaca dari pengalaman kalian sebelum-sebelumnya ya. Jadi buat apa buang-buang waktu, buang-buang energi ya, buang-buang tenaga, nggak ada gunanya. Lebih bagus, lebih baik kita satukan kekuatan untuk sama-sama membangun bangsa dan negara kita dengan background dan kapasitas kita masing-masing ya. Tapi kalau ya Anda memilih untuk tidak mau membangun bangsa dan negara, Anda tidak ingin atau Anda tidak peduli ya dengan bagaimana bangsa dan negara kita ini ke depan ya, setidaknya Anda jangan mengganggu, Anda jangan menjadi virus. Yang virus itu bukan Pak Jokowi tapi kalian ya, kalian itu virus-virus yang mengganggu kinerja dari pemerintah ya. Jadi kalau tidak bisa memberikan sumbangsi buat bangsa dan negara, paling tidak udahlah jangan mengganggu ya. Apalagi usia-usia kalian ini udah sepuh, udah tua. Jadi lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya, berdoa, bermain bersama dengan anak cucu ya. Habiskanlah waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Persiapkan diri kalian ketika nanti dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, karena kita nggak pernah tahu umur kita ini bisa jadi sebentar ataukah besok pagi kita udah nggak ada lagi, kita nggak tahu. Apalagi mengingat usia yang udah makin tua ya. Banyak-banyak mendekatkan diri agar apa bisa masuk surga. Jangan sampai nanti Anda malah terjun bebas ke neraka. Karena apa? Perbuatan mulut Anda, tindakan Anda selama Anda hidup di dunia ini penuh dengan kebusukan. Oke guys, saya kira itu saja. Mohon maaf apabila kata-kata saya mungkin kurang pantas. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.